firman Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang janji Allah. Janji Allah adalah janji yang iya dan amin, tidak pernah berubah. Amin. Tapi sebelum itu kita mau membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan Allah. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peluburan di tanah. Amin. Jadi seperti yang Karin bilang tadi, janji Tuhan adalah janji yang murni, janji dan iya dan amin. Kenapa? Karena kalau manusia atau diri kita masih bisa yang namanya untuk mengingkari janji kita kepada orang lain. Bahkan buat orang yang tersayang aja kita juga kadang masih bisa lupa atau bisa lalai dalam menepati janji yang sudah kita berikan. Tapi janji yang dari Tuhan, yang Tuhan janjikan buat kehidupan kita, buat kehidupan adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim terkhususnya hari ini adalah janji yang iya dan amin. Seperti yang kita sudah baca tadi di dalam Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7. Janji, kenapa janji Tuhan itu iya dan amin, tidak pernah lalai, tidak pernah terlupakan. Kenapa? Karena kita yang sudah baca seperti firman Tuhan tadi katakan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Seperti perak yang dimurnikan 7 kali di dalam peleburan. Berarti kalau 7 kali dimurnikan berarti sangat kuat, sangat murni. Arti kata murni di sini yang artinya adalah asli, bersih, suci, dan tidak akan pernah berubah. Jadi tidak akan pernah tergoyangkan. Sehingga kita percaya janji yang Tuhan berikan adalah janji yang benar-benar iya dan amin buat kita pegang, buat kita percayai, buat kita imani. Bukan janji yang seperti janji yang manusia lakukan. Janji Allah itu sangat teruji. Kalau yang kita baca tadi dalam Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7b tadi yang dikatakan janji Allah itu seperti emas yang murni teruji. Jelas sudah mengatakan ketika janji Allah murni berarti janji Allah itu sangat teruji. Kalau kita baca juga dalam Mazmur pasal 119 ayat 140, di situ dikatakan pengakuan dari Raja Daud yang mengatakan bahwa janji Tuhan itu sangat teruji, dan bahkan di situ dikatakan Raja Daud sangat menyukainya. Dia sangat menyukai janji Allah, janji yang diberikan Allah kepada Raja Daud. Dia sangat menyukainya karena janji yang diberikan Tuhan pada saat itu dikatakan bahwa dia akan juga membuat keturunan Raja Daud itu akan menjadi bangsa yang besar juga. Begitu juga dengan kita. Karena kita percaya janji Allah iya dan amin dan sangat teruji, kita harus menyukai janji Allah. Karena janji Allah itu sangat besar. Besar kuasanya, bukan seperti janji yang sering kita lalaikan, janji yang sering kita lupakan. Karena janji Allah itu sangat teruji, sangat besar. Contoh yang kita lihat, Bapak Abraham. Allah berjanji, Bapak Abraham akan menjadi bapa dari segala bangsa. Dan dia akan memiliki banyak keturunan seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di lautan. Tapi Abraham percaya, memegang janji itu. Dia beriman, percaya 100% tanpa mencurigai yang namanya janji Allah. Buktinya, apakah janji Allah teringkari? Tidak. Janji Allah iya dan amin, murni dan sangat teruji. Dan selanjutnya di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-5. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-5, di situ pengakuan dari Rasul Petrus yang mengatakan janji Allah tidak akan pernah berubah. Janji Allah iya dan amin, tidak akan pernah berubah. Jadi Rasul Petrus juga mempercayai itu bahwa janji Allah itu tidak akan pernah berubah buat kehidupannya dia. Amin. Kenapa janji Allah tidak pernah berubah? Karena Allah akan menuruti segala yang namanya keperluan kita yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan, di situ dikatakan bahwa Allah akan sanggup memenuhi segala keperluan yang kita inginkan. Ketika kita meminta, kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Allah berjanji akan memberikannya. Kita tidak perlu takut karena Allah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup, yang batas kuasanya itu tidak ada. Allah yang kuasanya benar-benar dahsyat dan besar buat kehidupan kita. Dan kalau kita baca dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-4, situ dikatakan karena Allah akan ada bersama-sama dengan kita.
Amin. Sehingga kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir akan janji Allah. Kalau Allah tidak akan menepati janjinya, Allah akan ada bersama-sama dengan kita. Karena janji Allah murni yang tidak pernah berubah. Janji Allah itu murni, bahkan tahan teruji dan tidak akan pernah berubah. Amin. Jadi apa alasan kita untuk kita ragu akan janji Tuhan pada saat ini, adik-adik? Tidak ada kan alasan kita untuk kita ragu akan janji Tuhan pada hari ini. Tapi makin kita semangat, makin kita membangkitkan iman kita, makin membuat iman kita semakin bertumbuh. Kita percaya janji Allah iya dan amin dalam kehidupan kita. Amin. Jadi percaya apa yang adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim yang adik-adik minta kepada Tuhan, yang adik-adik umuli, yang adik-adik doakan. Percaya janji Tuhan akan menjawab. Janji Tuhan akan memberi kepastian dan memberi jawaban yang luar biasa buat kehidupan kita. Amin. Jadi demikian renungan kita pada hari ini. Ingat, janji Tuhan adalah janji yang murni, janji yang tidak pernah berubah.